ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin dan jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan hari ini kalau kita lihat kalender kita sudah masuk pada tanggal 24 Zulqa'dah. Ya, sudah berada di pekan terakhir Zulqa'dah. Minggu depan kita sudah masuk bulan Zulhijjah insyaallah. Ya, hari-hari ini beberapa jamaah kita 241.000 kira-kira ya, jamaah dari Indonesia terbanyak sedunia ya. Setelah itu menyusul Pakistan ya. Jadi jamaah haji terbanyak di dunia ya untuk tahun ini berasal dari Indonesia ya. Pakistan nomor 2 di bawah ya. Tapi kalau jumlah penduduk muslim sekarang Indonesia kesalip. Indonesia nomor 2 jumlah muslim atau penduduk muslim terbanyak di negara itu Pakistan. Ya, dulu Indonesia, sekarang Pakistan. Ya, Indonesia kurang produktif dalam 30 tahun terakhir ya. Ya, masih banyak yang nyaman dengan 2 anak. Ya. Sesuai dengan program pemerintah 2 anak lebih baik. Ya, 2 anak lebih baik. Saya juga sama ya. Cuman komanya sepindah. Kalau pemerintah punya program 2 anak lebih baik, kalau saya 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Maka anak saya 5 ya. Lebih dari 2 ya. Ya. Ya kita doakan semoga jamaah yang berangkat ke tanah suci diberikan kesehatan, keselamatan, bisa menyempurnakan rukun haji umrah dengan maksimal dan kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur. Yang belum berangkat semoga dimudahkan, disegerakan. Ya. Sudah pada daftar semua ini ya? Ya, tinggal menunggu ya. Yang belum daftar segera daftar. Ya. Jangan sampai kenapa nggak daftar haji? Lama Ustadz nunggunya. Justru karena lama itu buruan daftar. Ya. Sebab lama nggak daftar-daftar ya nggak akan berangkat-berangkat. Ya. Kalau belum punya uang untuk pendaftaran, nabung. Ya, nabung. Buka di bank syariah, ya. Ngomong ke customer service, saya pengen buka tabungan haji. Nah, insya Allah dipermudah. Ya. Kalau malu karena masih belum punya uang, ya, nabung di rumah aja. Ya. Ambil kaleng hongguan ya, yang bekas lebaran kemarin masih ada ya, yang isinya biasanya sudah rengginang, bukan biskuit lagi ya. Bolongin atasnya, bolongin dan dilakban, kemudian ditulisin tabungan haji, jangan diambil. Udah tuh diisi setiap hari 1 juta. Insya Allah cepat berangkat ya. Kalau 1 juta setiap hari ngisinya ya, dimudahkan Allah insya Allah. Oke baik. Kalau di pamflet Instagram masjid kita ya, hari ini ya, ini adalah pembahasan kajian sirah kita yang ke-30. Saya sih nggak ngitung ya. Yang bikin pamflet siapa? Benar 30 ya. Ini adalah serial ya, kajian sirah kita yang ke-30 ya. Bisa jadi, bisa ya. Mestinya ya 30 pertemuan sudah selesai mesti. Cuman ada beberapa tema yang kita tidak sempat kita tidak tuntaskan sekali pertemuan. Ya, seperti perang Badar itu kalau tidak salah sampai 3 kali pertemuan kita bahas. Sehingga mungkin molor ya. Ini bisa jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-30, seri yang ke-30 dengan tema utamanya yaitu perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Ya. Sebagai muqaddimah supaya nyambung dengan cerita bulan lalu. Ya. Nyambung dengan cerita bulan lalu. Kalau kita belajar sejarah hidup Rasulullah SAW, seperti sampaikan di awal-awal, relatif mudah. Ya. Jadi bukan hanya referensinya yang banyak, saya ingin bertaruh, ya, berani bertaruh di atas permukaan bumi ini, sosok manusia yang paling banyak referensi sejarah hidupnya itu Rasulullah. Ya, ditulis, dicatat, diceramahkan, ya,
apa namanya, dikisahkan ulang, ya, diteliti, ya. Itu Rasulullah. Nggak ada yang lain sebanyak Rasulullah. Baik yang kontra maupun yang pro. Ya, dari dulu, ya, setelah Nabi meninggal langsung dicatat, gitu ya. Dan dikisahkan. Bahkan Ali Zainal Abidin itu mengatakan, "Kaifa nu'alamu maghazi Rasul wa sarayahu?" Bagaimana kami dulu diajarkan sejarah hidup Rasulullah tentang ekspedisi perang sejarahnya, ya. Kama nu'alamu suratun, ya, atau suratan min suril Quran. Begitu juga kami diajarkan surat-surat Al-Quran. Nah, jadi ulama dulu mengajarkan sirah kepada santrinya, anak-anaknya, ya, sama seperti mereka mengajarkan Al-Quran. Jadi dianggap penting dan terus dari generasi ke generasi, setiap eh, abad, setiap masa, ya, selalu ada buku-buku baru yang ditulis, gitu kan, dengan perspektif dan kajian-kajian terkini, misalnya dari berbagai sisi. Nah, jadi kita relatif mudah, ya, kalau ingin menjangkau Rasulullah, kehidupan beliau. Apalagi hari ini buku-buku berbahasa Arab sudah banyak diterjemahkan, gitu kan. Dan ustadz-ustadz juga sudah banyak menceramahkan di kajian-kajian sirah, ya, baik offline maupun yang apalagi yang online, gitu ya. Kami dari komunitas pusat kajian sirah, ya, selain menulis buku, membuat konten-konten melalui Instagram dan media yang lainnya, ya. Bahkan ya setahun terakhir, ya, teman-teman kreatif, ya, mendownload video-video yang ada di YouTube saya yang 1.200 lebih videonya itu, ya, dipilih sedemikian rupa, ya, dan kemudian dirunutkan yang sejenis, ya. Akhirnya terkumpullah 105 video. Ya, 105 video ini, ya, menceritakan, ya, dari lahirnya Nabi sampai beliau wafat. Masing-masing satu durasi kira-kira 15 sampai 20 menit, ya, 105 video dikumpulkan dalam satu flash disk dan dijual. Dijual. Dan lucunya banyak yang beli, ya. Per hari ini sudah lebih dari 2.500 pieces, ya, dijual. Harganya lumayan, 212.000, gitu kan. Saya bilang, ada yang beli, banyak Ustadz, ya. Nah, ini kabar gembira sekaligus kabar buruk. Nah, kabar gembiranya, ya, jualan kita laku, itu kabar gembiranya, ya. Kabar buruknya ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu malas baca dan sukanya dengar doang, ya. Cuman lihat video mau, tapi suruh baca, buktinya saya jualan buku gak laku-laku, ya. Begitu jualan plastik, saya pada beli, gitu ya. Ini luar biasa. Nah, jadi kehidupan Nabi ini betul-betul terjangkau. Yang kedua, kita bisa dengan mudah memetakan kehidupan Nabi. Ya, Nabi itu hidup di era Makkiyah dan di era Madaniyah. Era Makkiyah dari Nabi lahir, masa kecil, remaja, terus sampai beliau hijrah. Ini disebutkan era Makkiyah. Nabi berada di Makkiyah. Nah, kita sudah lewati fase ini, kita sudah pindah ke kehidupan Rasulullah di era Madinah. Ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Ya. Nah, di era Madinah ini, ya, kita sudah ceritakan tentang kehidupan Nabi, bagaimana beliau membangun Madinah, membuat pasar, menyatukan kaum muslimin, kemudian terlibat peperangan melawan kafir Quraisy dalam 3 perang besar, ya. Badar, Uhud, Khandaq pernah kita tuntaskan. Bahkan dalam perang terakhir, perang Khandaq itu, ya, Rasulullah mengatakan setelah mereka memenangkan perang ini, al-ana naghzuhum. Nah, sekarang, ya, kita yang mengalahkan mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak berani lagi menyerang kaum muslimin, sehingga setelah, ya, 5 tahun pertama Nabi berada di Madinah, jamaah, praktis kondisi dan keadaan kaum muslimin di Madinah itu semakin settle. Nah, jadi Nabi kan 10 tahun di Madinah. 5 tahun pertama yang dilakukan Nabi adalah membuat stabilitasi, membuat ketenangan, kenyamanan, keberadaan beliau, keamanan di Madinah. Nabi belum banyak kemana-mana 5 tahun pertama. Ya. Kalaupun terjadi peperangan, itu karena musuh nyerang. Ya. Kemudian dicegat, gitu ya. Nah, setelah 5 tahun pertama selesai, maka kata Rasul, sekarang kita mulai keluar. Jangan di dalam mulu. Ya. Ini menarik, ya, karena Nabi memperkuat posisi beliau di Madinah dulu, gitu kan. Ini kayak orang bisnis, Pak. Penyakit kita kan bisnis belum mantap, tapi sudah mulai ekspansi, gitu ya. Sudah mulai ke cabang di mana-mana. Ya, saya dulu ada travel besar, cepat besar, tapi setelah itu langsung ambruk. Pemiliknya masuk penjara, gitu ya. Kenapa? Karena tidak kuat posisinya. Jadi langsung buka cabang ratusan di mana-mana, sementara internalnya belum kokoh. Ya. Ini filosofi bambu.
Ya, bambu itu dalam penelitian teman-teman IPB, orang IPB, jadi bambu itu lama jadi rebung. Ya. Jadi rebung itu lama, saking lamanya banyak para petani di kampung saya dipangkas kemudian dimakan. Jadi orang kampung itu makanannya bambu, bambu muda. Iya, saking lamanya gitu kan. Mengapa dia lama jadi rebung? Karena dia menancapkan akarnya sedalam mungkin. Maka di antara tanaman yang paling susah dimusnahkan itu bambu. Dipotong-potong, tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi. Kalau enggak dihabisin sampai ke akarnya, dia nggak akan berhenti tumbuh gitu kan. Nah, jadi dia mencakarkan ya akarnya sedalam mungkin. Setelah itu baru kemudian naik ke atas. Maka setinggi apapun bambu itu dia tetap akan kokoh, nah akarnya dalam. Rasulullah ya, 5 tahun pertama ya, mencengkramkan kuku kekuasaan beliau tanda kutip ya, di Madinah dan belum kemana-mana. Masuk tahun ke-6, nah, cerita kita mulai ya, Rasulullah bermimpi. Ya. Apa mimpi beliau? Kata Rasulullah, semalam kata Rasulullah ya, saya bermimpi. Ya. Saya bermimpi kita ke Mekah, tawaf, sa'i, tahlul. Ya. Ini mimpi Nabi. Kita berangkat ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, lalu kemudian sa'i dan tahallul. Ya. Sebagian dari kita memotong pendek rambutnya, muqassirin, dan sebagian lagi muhalikin, memplontoskan. Nah, jadi dalam ritual umrah atau haji ada disebut dengan tahallul. Tahallul itu ini pamungkas, rukun terakhir. Ya, setelah semua selesai, baru kemudian tahallul. Dengan cara apa? Memotong rambut kita. Ya, sebagian atau seluruhnya. Ya, bagi para bapak dianjurkan seluruhnya. Ya, jadi Nabi mendoakan bagi orang yang muhalliqin mencukur habis rambutnya dengan 3 kali doa. Didoakan 3 kali oleh Rasulullah. Makanya saya setiap kali umroh, ya, seingat saya selalu mencukur habis rambut saya. Ya, maka sejak dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang saya belum pernah cukur rambut di Indonesia, di Bogor, belum pernah. Nggak tahu ini udah mulai panjang gitu ya. Mengapa? Karena hampir setiap bulan dari Agustus sampai kemudian Mei kemarin, ya 10 bulan namanya gitu kan, saya ya, selalu berangkat dan selalu memplontoskan rambut saya. Ini belum cukur sejak 3 atau 4 pekan pulang umroh lalu gitu ya. Nah ini nggak tahu nih, karena agak lama, ya, bulan Mei Juni saya tidak ada keberangkatan. Jadi dari 12 bulan itu saya nggak berangkat ya, 2 bulan, bulan Mei dan Juni, karena musim haji. Nah, sementara ya 10 bulan yang lain itu rata-rata berangkat. Makanya saya kumpulin kartu ID card saya, ID card bimbing umroh saya kumpulin. Saya hitung tahun ini, ternyata ada 10 ya. Ada 10 ID card. Artinya 10 kali berangkat untuk tahun 1445 kemarin. Ya, Hijriah ya. Nanti akan berangkat lagi tanggal 25 Juli. Kayaknya saya potong rambut nih gitu ya. Kan udah 2 bulan lumayan kalau nggak dipotong ya. Nah, mengapa demikian? Karena saya pelontoskan habis. Atau bayarannya sama 10 real gitu ya. Jadi dicukur habis, dikrok, dan itu lebih bagus kata Rasul. Didoakan oleh beliau 3 kali. Nah, Nabi bermimpi. Ya. Jadi kata Rasul, saya atau kita ke Mekah dan bermimpi kata Rasul memasuki Mekah, tawaf dan melaksanakan haji, umroh. Itulah ritual umroh. Ritual umroh kan itu. Pertama, niat di miqat, mengganti pakaian ihram. Tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau sekarang ada tambahan lagi rukun umrohnya foto-foto. Setelah selesai foto-foto ya. Itu dokumentasi dari travel biasa diminta. Nah, Nabi menyampaikan ya, hal ini kepada para sahabat. Nah, jemaah, mimpi Nabi. Ya, jadi kalau para nabi bermimpi, ya, itu sebagian dari isyarat ilahi. Ya, petunjuk Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Rasulullah, ya, yang juga pernah bermimpi. Misalnya Nabi Yusuf. Ya, ada yang hafal surat Yusuf? Ya abati wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf ayat 4 kalau tidak salah. Bagian sebelah kanan pojok bagian bawah. Ya. Wahai ayahku kata Yusuf, saya bermimpi melihat 11 planet, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ini ayat ini
waktu kecil dulu ya di pesantren ya suka disalahgunakan. Katanya baca ayat ini, ya, bayangkan akhwat yang Anda sukai, insya Allah dia jatuh cinta kepada. Nah, saya pelajari ternyata ini hoax ya, nggak ada tuntunannya ya. Jangan diamalin ya. Saya bermimpi kata Yusuf melihat 11 planet ya, kaukab, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ini mimpi dan belakangan menjadi kenyataan. Ya, ini isyarat. Nabi Ibrahim juga bermimpi. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Ya. Dalam surah As-Saffat dikatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuk." Wahai anakku Ismail, saya bermimpi. Bermimpi menyembelihmu. Bahkan dalam redaksi ayat itu disebutkan inni ara fil manam. Ara itu fi'il mudhari, ya, continuous tense. Artinya ada kemungkinan Ibrahim itu mimpinya berkali-kali. Ada mengatakan 3 kali bermimpi. Ya. Ini berbeda dengan kalimat Yusuf. Kalau Yusuf itu ra'aitu, saya telah bermimpi. Itu sekali doang. Jadi detail banget tuh Al-Quran gitu ya. Menceritakan mimpi Yusuf dengan mimpi Ibrahim itu dengan redaksi yang berbeda. Walaupun dengan satu kata. Yang satu ra'aitu past tense, ya, fi'il madhi. Yang satu ara fi'il mudhari, menunjukkan bahwa mimpinya berkali-kali. Itu menarik gitu ya. Dalam kajian bahasa Arab. Nah, bermimpi menyembelih anaknya. Karena mimpi, Pak. Dan mimpi ini bagian dari isyarat perintah Allah. Dia sembelih anaknya. Walaupun akhirnya diganti oleh Allah. Ah, itu Nabi. Jadi kalau Nabi bermimpi itu artinya pesan dari Allah. Ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi wahyu itu sangat mungkin datangnya lewat mimpi. Disebut dengan kajian tafsir ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar. Itu Nabi. Ah, kalau kita terdulu gitu ya. Jangan sampai tadi malam ada yang mimpi apa? Nyembelih anaknya. Jangan dilaksanakan. Itu setan gitu ya. Tidak ya. Jadi walaupun ada juga yang baik, tapi mimpi itu ada tuntunan tersendiri dalam Islam ya. Jadi kalau mimpi baik, maka ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau mimpi yang buruk, jangan diceritakan kepada orang. Kita cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi yang bermimpi, maka disambut dengan baik oleh para sahabat. Ini isyarat. Maka mereka pun jamaah bersiap-siap menuju ke Mekah untuk umroh. Maka dikisahkan pada hari Senin awal Zulqa'dah, ya, awal Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Nabi berangkat bersama dengan 1.400 orang jemaah. Kalau saya tanggal 25 Juli nanti akan berangkat insya Allah dengan 90 jemaah. Ya, dikit dibanding dengan Rasulullah gitu ya. Ada 3 grup ya. 1.400 sahabatnya. Ya. Dan Rasulullah menyerahkan kepada Abdullah bin Maktum ya untuk mewakili beliau di Madinah. Abdullah bin Maktum ini sahabat Nabi yang buta. Ya, tapi hafal Quran. Bayangin ya. Orang buta aja hafal Quran. Kita yang enggak buta enggak hafal. Ini evaluasi bagi kita ya. Yang luar biasa. Abdullah bin Maktum ini seorang sahabat Nabi yang mulia yang belakangan nanti dia meninggal di peperangan. Ya. Jadi Abdullah bin Maktum ini meninggalnya bukan di kasur, bukan di rumah sakit, bukan, tetapi di medan peperangan pada peristiwa perang Qadisiyah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nanti suatu saat kita akan ceritakannya. Nah baik, pasukan kaum muslimin atau jamaah kaum muslimin demikian berangkat tanpa peralatan perang, ya. Karena mereka bukan pengen perang, ya. Walaupun mereka bawa peralatan perang, tapi disimpan. Nah, ya, jadi tidak disiagakan. Dan selain itu juga jamaah, mereka membawa hewan kurban untuk disembelih di tanah haram di Mekah. Ya. Jarak antara Madinah menuju ke Mekah itu tidak kurang dari 500 kilo. Ya, tidak kurang dari 500 kilo. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 6 awal Zulqa'dah, sekitar pekan-pekan pertama, maka mereka butuh waktu tidak kurang dari 15 hari. Ya, 15 hari perjalanan. Lebih kurang gitu ya. Karena kemampuan maksimal seseorang dulu kalau melakukan perjalanan itu ya, satu hari itu 40 kilo. Ya, satu hari itu 40 kilo. Sehari semalam ya, bukan dari pagi sampai sore, bukan, sehari semalam. Jadi ukurannya demikian hitungnya ya. Jadi kalau 500 kilo Pak, dibagi 40 kilo, minimal 12 hari. Itu minimal banget.
Paling cepat itu 12 hari. Ya. Itu ya paling cepat ya. Kalau karena mereka jalan kaki itu yang lain. Tapi kalau naik unta itu lebih cepat dari itu. Naik unta itu bisa tembus 8 hari. Nabi hijrah itu berangkat Senin, nyampe Senin pakai unta, berarti 8 hari. Ya. Ada yang lebih cepat lagi pakai kuda. Kuda itu tembus 3 hari. 3 hari 3 malam tembus Makkah Madinah karena utusan Abbas itu pernah dikirim ke Rasulullah dari Mekah diberangkat nyampe 3 hari nyampe. Ada yang lebih cepat lagi pakai bus itu 6 jam. Nah sekarang ada yang lebih cepat lagi pakai bus kereta api ya 2 jam 35 menit. Ya. Nah, saya kalau umrah selalu pakai kereta api ini lebih cepat dan tidak capek. Kalau bus kan lama gitu ya. Nah Rasulullah berangkat dan sempat ya sebelum menuju ke Mekah beliau mampir di Zulhulaifah. Ya, Pak Awan atau yang lain yang pernah umroh ya pasti pernah mampir ke tempat ini. Jadi kita biasanya orang Indonesia itu ada dua Pak. Ada yang dari Indonesia langsung ke Jeddah masuk ke Mekah umroh langsung. Tapi ada juga yang dari Indonesia ke Jeddah ke Madinah dulu atau dari Indonesia langsung ke Madinah. Ada dua penerbangan. Ya. Yang dari Madinah itu lebih enak. Ya, karena kalau dari Jeddah ke Madinah butuh waktu 6 jam lagi gitu ya. Jadi naik bus jauh lagi. Tapi kalau mendarat di Madinah enak. Jadi kita Madinah dulu, ya. Haji juga demikian. Yang jamaah haji ada yang kloter pertama itu pasti ke Madinah dulu. 8 hari 9 hari di Madinah, ya, setelah kemudian ke Mekah. Tapi yang kloter kedua, ya, yang jelang-jelang haji seperti pekan-pekan ini yang berangkat itu nggak mungkin ke Madinah. Pasti mereka langsung ke Jeddah. Langsung ke Mekah. Dari Jeddah ke Mekah paling 1 jam setengah nggak nyampe. Nah, kita yang biasanya ke Madinah, nanti dari Madinah ke Mekah, kita akan mampir di Zulhulaifah. Sekarang ada masjid di situ disebut dengan Masjid Abyar Ali atau Masjid Bir Ali. Besar masjidnya ya. Kita mampir. Untuk apa kita ke Zulhulaifah ini ya? Untuk berihram. Miqat. Inilah rukun pertama umroh ataupun haji. Apa itu? Memastikan kita mengganti pakaian kita dengan pakaian ihram di tempat miqat, batasan. Miqat itu artinya batasan. Batasan orang dan itu tentukan Rasulullah. Orang Madinah itu miqatnya di Zulhulaifah ini. Ya. Orang Yaman dan sekitarnya miqatnya di Yalamlam. Nah, kita termasuk orang Yaman tuh kalau dari Indonesia menuju ke Jeddah. Maka miqatnya di Yalamlam. Karena pesawat tidak berhenti di Yalamlam, maka repotnya kita mengganti pakaian di dalam pesawat. Itu repotnya gitu ya. Tapi bisa dilakukan ya. Nah, orang Taif ya, itu miqatnya di Qarnul Manazil dan seterusnya. Ya, jadi sesuai dengan datang arahnya. Nah, ini dari Madinah miqatnya di Zulhulaifah. Rasulullah mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram yaitu ridaun wa izar, sarung dan selempang saja. Itulah pakaian ihram. Tidak boleh ada dalaman, tidak boleh ada kaos dalam, tidak boleh pakai peci ya. Hanya pakai sendal yang terbuka mata kakinya ya. Nabi mengganti pakaian ihram di tempat ini jemaah. Harapannya apa? Pertama mereka murni pengen umroh, yang kedua dengan penampilan seperti itu ya, mereka tidak akan dianggap pengen perang oleh kafir Quraisy supaya diizinkan masuk ke Mekah Al-Mukarramah ya. Nah, Nabi sudah mewaspadai ya, akan adanya halangan dari orang-orang kafir Quraisy karena mereka masih dalam permusuhan gitu ya, dalam kondisi perang. Walaupun Rasulullah sudah berniat pengen ihram, mengganti pakaian dengan pakaian ihram, membawa hewan kurban ya, meyakinkan orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka tidak pengen perang. Kendati demikian Nabi tetap mengirimkan intel ya, mata-mata untuk mengintai kondisi Mekah. Mungkin nggak mereka masuk? Karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka masih dalam ya, peperangan, suasana peperangan, bukan perdamaian ya. Setelah dipastikan maka Rasulullah ya, memutuskan untuk tetap berangkat menuju ke Mekah setelah melakukan perjalanan lama dan mereka tiba di suatu tempat nantinya. Nah ternyata jamaah kedatangan 1.400 jamaah kaum muslimin ini ya sudah kedengaran oleh orang kafir Quraisy dan mereka marah besar ya, dan berusaha untuk menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke Mekah. Dibentuklah pasukan elit ya, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, waktu itu Khalid masih kafir.
Ada sekitar 200 pasukan elit, pasukan berkuda dipimpin oleh kafir Quraisy, oleh Khalid bin Walid pada waktu itu ya. Tugas Khalid bin Walid ini ya mengusir kaum muslimin agar mereka kembali ke Madinah, tidak jadi ke Mekah. Ya. Maka di suatu tempat namanya Qarra al-Ghani, ya, berjarak mungkin sekitar 150-an atau 100-an, 100 km lewat lebih dikit dari kota Mekah ya, sudah masuk ke Mekah. Rasul berhenti, istirahat. Khalid bin Walid dan 200 tentaranya ini ya, bersiap akan menyerang kaum muslim. Disinilah Khalid ya, menunjukkan kecerdikannya. Kalau dilihat dari angkanya nggak imbang. Pasukan Khalid kan cuma 200. Rasulullah 1.400. Ya. Karena itu Khalid dengan segala perhitungan nggak berani melakukan serangan secara frontal. Karena akibatnya akan fatal. Bisa kalah dan mungkin akan jatuh korban gitu ya. Walaupun kaum muslim tidak pengen perang, tapi kalau serang pasti akan melawan gitu ya. Begitu kira-kira ya. Maka dengan perhitungan itu Khalid bin Walid tidak mau menyerang kaum muslimin secara terang-terangan. Tapi dia akan menikung kaum muslimin saat mereka dalam keadaan lengah. Maka setelah sekian waktu diintai oleh Khalid dan diperhitungkan dengan matang kapan kira-kira bisa menyerang kaum muslimin saat mereka dalam keadaan lengah. Apakah ketika mereka sedang tidur? Apakah khususnya? Ternyata ketika diintai saat kaum muslimin lengah itu kapan? Ketika mereka sholat. Karena ketika tiba waktu sholat seluruh kaum muslimin sholat semua. Kata Khalid, kita serang. Ketika mereka sedang sholat, kita serang. Maka disiapkanlah oleh Khalid, mereka menunggu dan tibalah waktu zuhur dan asar, mereka dijamak. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi tentang bahaya yang akan mengancam ini. Bahwa ada pasukan 200 tentara, pasukan elit Khalid bin Walid akan menyerang mereka. Tapi sholat tetap harus dilaksanakan. Maka turunlah perintah atau syariat sholat khauf. Sholat dalam keadaan darurat, Pak. Sholat dalam keadaan perang, darurat. Sholatnya bagaimana? Pertama, kan mereka dalam perjalanan safar boleh dijamak dan diqashar. Artinya sholat yang tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Jadi teknis pelaksanaan khauf ini, sholat khauf ini begini. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 2. Satu barisan depan dan satu bagi barisan belakang. 2 kelompok lah. Mungkin barisan depan itu mungkin 2 atau 3 saf, barisan belakang juga demikian. Jadi diatur oleh Rasulullah sedemikian rupa agar terdiri dari 2 grup, 2 kelompok. Nah, ketika takbir menghadap ke kiblat, Allahu Akbar. Khalid di depan, siap menyerang kaum muslimin. Allahu Akbar. Semua jamaah di belakang Rasulullah bertakbir. Namun ketika Rasulullah ruku, Allahu Akbar, yang ruku adalah yang grup pertama. Ta'ifah, grup yang pertama. Nah, yang belakang enggak, standby. Siaga. Gitu ya. Nah, begitu Rasulullah sujud terus sampai selesai rakaat pertama, Nabi berdiri lagi. Pada rakaat yang kedua, gantian. Yang di belakangnya ruku, sujud dan seterusnya. Itu Khalid nungguin. Kapan nih sujud semua gitu ya. Nah, targetnya adalah ketika kaum muslimin sujud semua gitu kan, itu kan dalam keadaan lengah, sujud semua gitu kan, dia akan serang. Sampai salam terakhir lah. Enggak pernah sujud bareng karena gantian gitu kan. Konsepnya gantian. Maka setelah selesai ditunggu. Selesai. Akhirnya Khalid tidak jadi melakukan serangan gitu kan. Karena kaum muslimin full dalam keadaan siaga, kendati dalam keadaan sholat sekali. Nah, Rasulullah SAW tidak pengen perang dan beliau menghindari maka Rasulullah segera memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil rute alternatif yang tadinya mestinya lurus. Nabi melipir sebelah kanan, kalau kita lihat peta ke kanan terus ngelewatin Mekah dikit lalu agak ke arah pinggir pantai, arah ke pantai gitu kan. Nabi berhenti di situ. Ini kalau kita lihat peta sejajar dengan Jeddah, sudah mengarah ke Jeddah. Berhentilah beliau di sebuah tempat datar. Dulu ada beberapa pohon di situ Nabi mengistirahatkan pasukannya, jamaahnya di situ. Kita istirahat di sini kata Rasul.
Ya, kita lihat kondisi, mungkin nggak kita masuk Mekah. Jangan sampai kita dihalangi dan kemudian terjadi peperangan. Kita tidak pengen perang, kita pengen umrah. Maka Nabi staykan pasukan tentaranya di sini atau jamaah di sini dengan membuat tenda darurat. Tempat itu dikenal dengan Hudaybiyah sampai sekarang. Makanya kalau kita ada waktu, biasanya kalau haji, kalau umrah kadang waktunya nggak ada ya. Di antara tempat yang bisa kita kunjungi juga adalah Lembah Hudaybiyah. Nah sekarang ada masjid di situ, namanya Masjid Asy-Syumaisi. Dan biasanya juga di situ ya, dalam waktu tertentu banyak yang menggembalakan unta hari ini. Dan kita bisa minum air susu unta langsung dari fresh gitu kan biasanya dijual di situ biasanya. Jadi karena tempatnya relatif adem, subur gitu ya. Nabi yang mengistirahatkan tentaranya di sini ya, berjarak sekitar 22 atau 23 km dari kota Mekah, setengah hari perjalanan. Dikit lagi masuk Mekah, 20 sekian kilo lagi. 20 sekian kilo itu ya setengah hari. Ya. Kalau berangkat habis zuhur, maghrib nyampe. Pertimbangnya demikian gitu ya. Kalau berangkat pagi maka zuhur sampai. Setengah hari perjalanan sekitar 20 kilo. Nah, Nabi istirahat di sini. Ya. Mengantisipasi serangan dan seterusnya. Nah, dari sinilah jamaah terjadilah ya negosiasi. Ya, kita akan lihat ketika pasukan Rasulullah sedang beristirahat, kafir Quraisy yang ada di Mekah ngotot tidak ingin Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke Mekah, melarang umroh karena mereka masih dalam masa peperangan. Mereka mengutus seorang laki-laki namanya Budail bin Waraq dari kabilah Bani Khuza'ah untuk menemui Rasulullah dan meminta penjelasan. Maksud pengen datang ke Mekah itu ngapain? Maka Nabi mengatakan kepada Budail bin Waraqah ini, kata Rasul, kami tidak pengen perang. Kami pengen ibadah. Pulanglah Budail ini, lalu kafir Quraisy ngirim lagi utusan namanya Mukris bin Hafs. Ya. Ada mengatakan dia ini muslim. Ya. Tapi keislamannya tidak bisa dipercaya. Maka Nabi menyebut orang ini huwa munafik, kata Rasul. Dia orang munafik. Jadi dia kiri kanan oke. Ke Rasulullah seolah-olah berpihak karena muslim, tapi pada saat yang sama dia berada di perkampungan kafir Quraisy, gitu kan? Kira-kira ya. Nah, tidak cukup ya, setelah mendapatkan penjelasan Rasulullah, Mukris pulang dan ya, seperti yang pertama tadi kata Rasul, kami tidak pengen perang, kami pengen umroh. Tidak cukup dengan itu, Quraisy kembali mengirim tokoh namanya Hulais bin Alqamah. Ya, Hulais bin Alqamah dan ini Hulais bin Alqamah ini orangnya relatif bisa diajak bicara. Ya, dan Nabi kenal dengan Hulais bin Alqamah. Maka ketika dia datang, Rasulullah segera menunjukkan hewan-hewan kurbannya. Kata Rasul, kami benar-benar pengen umroh, pengen ibadah, ya, tidak pengen perang. Lihat, kami bawa hewan ternak, ya, hewan kurban nanti akan disembelih di depan Ka'bah atau di tempatnya, ya, di tanah suci. Ya. Nah, tidak cukup. Ya. Kembali untuk yang keempat kalinya, Quraisy kembali mengirimkan utusan namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi dari kabilah Saqaf. Dia datang dan kemudian dia sempat ya, berdialog keras dengan Rasulullah. Dia meminta Rasulullah untuk kembali ke Madinah. Enggak, kata Rasul, kita pengen masuk ke Mekah, tidak pengen. Dia sempat marah, dia menjambak janggut Rasulullah, diginiin. Maka datanglah beberapa orang sahabat mencegah beliau ya, dan membela Rasulullah SAW. Nah dari sini kemudian dia ketika pulang lagi ke Quraisy, dia laporan, kata dia, gawat katanya, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang dicintai oleh para sahabatnya lebih dari kecintaan rakyat kepada rajanya. Kata dia, saya pernah ketemu dengan banyak orang dan belum pernah ketemu dengan rakyat ya, dengan masa yang begitu mencintai pimpinannya melebihi kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasul. Ini warning dari Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini ya. Karena itu dia menyarankan kepada orang-orang kafir Quraisy ini jangan dilawan. Ya, tapi gelar perjanjian saja. Ajak bicara saja Muhammad. Sebab kalau kita maksain, wah bisa perang. Ya, bisa berdarah. Demikian nasihat dari Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nah, pada akhirnya innakumullah gantian. Kalau tadi 4 utusan dikirim oleh kafir Quraisy, nah sekarang gantian Rasulullah yang mengirimkan utusan gitu kan. Pertama yang diutus oleh Rasul adalah Khiras bin Umayyah dari kabilah Bani Khuza'ah.
Bahkan dia membawa unta Rasul namanya Sa'lab, mengendarai unta Rasul untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy, menyampaikan niat Rasulullah yang pengen umrah dan bukan pengen perang. Namun sayang, ya utusan Nabi ini jemaah Kharis bin Umayyah ini ditangkap dan unta Rasul disembelih. Wah, ini penghinaan. Utusan Nabi ditangkap dan unta ini disembelih. Dan ketika Kharis bin Umayyah ini kembali laporan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat murka. Mereka hampir marah. Tahan, kata Rasul. Kita tidak pengen perang. Ya. Toh mereka sudah 4 kali kirim utusan. Kita baru sekali. Nah, kita kirim lagi utusan. Siapa yang akan berangkat? Awalnya ya, mereka akan berangkatkan Umar. Ya. Tapi setelah dipertimbangkan, bahkan termasuk oleh Umar sendiri, kayaknya nggak cocok kalau Umar. Babnya, tujuannya, kedatangan utusan ke Mekah ini bukan untuk bulan, bukan perang tanding, bukan berantem. Jadi Umar nggak pas nih. Kita cari yang lain. Maka ditunjuklah Utsman bin Affan. Ini dalam ilmu manajemen disebut dengan manajemen SDM disebut dengan the right man on the right job. Ya, orang harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Urusan negosiasi Umar bukan. Ada orang yang lebih pas lagi. Ya. Walaupun Umar biasa menjadi utusan, tapi ini enggak. Ya. Ada orang yang lebih pas lagi. Siapa itu? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pedagang jemaah. Ya. Saudagar. Saudagar itu memang biasa melakukan negosiasi. Mana para pedagang di sini ya? Jadi bagi para pedagang itu enggak ada kata batal. Jadi kalau kita melakukan negosiasi enggak ada kata batal. Yang ada adalah win-win solution gitu ya. Jadi kalau itu harga handphone 3 juta, ya, pengen ada yang nawar 2 juta, maka ada jalan tengah, 2,5 juta gitu ya. Ini pedagang. Ini pedagang yang jagoan itu nggak pernah ya, batal ya. Dan di Indonesia kita punya saudagar yang juga ahli dalam melakukan negosiasi, namanya Pak Yusuf Kalla. Itu benar-benar ya saudagar dan ahli negosiasi. Ya, dulu untuk mendamaikan gejolak Ambon, maka dia yang menyelesaikan. Begitu perdamaian dengan Aceh di Helsinki, dia juga yang diutus. Nah sekarang Indonesia mengutus Muhammad Yusuf Kalla ini di usianya yang 80 tahun lebih untuk melakukan negosiasi di Palestina. Ya, saya dapat kabar teman-teman MUI ya, mereka mengutus ya, Pak Yusuf Kalla ini ya, untuk ikut mendamaikan Palestina. Karena dia sudah punya prestasi berbagai tempat ya, untuk mendamaikan sebuah konflik. Dia utus Utsman, pedagang. Ya, beragam. Yang kedua, Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah. Satu kabilah dengan Abu Sufyan, pimpinan kafir Quraisy utama waktu itu. Maka berangkatlah Utsman bin Affan jazakumullah, ya, yang tadinya Umar dikira Utsman. Utsman bin Affan datang ke Mekah dan menghilang 3 hari, nggak ada kabar. Di hari pertama ditunggu, nggak balik. Wah, mungkin nginap ya. Hari kedua nggak ada kabar gitu ya. Nah hari ketiga ada kabar. Kabarnya apa? Utsman dibunuh. Ini informasinya gitu kan. Utsman dibunuh. Maka mendengar kabar ini, para sahabat segera mengerumuni Rasulullah. Di bawah sebuah pohon besar, ya, ada pohon besar. Pohon ini masih ada sampai masa pemerintahan Umar. Nah, di masa pemerintahan Umar, pohon ini ditebang oleh Umar. Maka jamaah kalau datang ke Hudaybiyah jangan nyari pohon itu, nggak ada lagi. Ditebang oleh Umar. Mengapa? Sebab di masa Umar banyak yang ngelus-ngelus, musak-musak, nyium-nyium pohon ini gitu ya. Menganggap pohon ini keramat. Karena Nabi dulu pernah berada di sini. Oleh Umar, takut pohon ini betul-betul dikeramatkan, udah dipangkas habis. Saya kebayang itu pohon kalau ada sampai sekarang, pasti menjadi salah satu tujuan wisata orang Indonesia. Ya. Mengambil keberkahan dari pohon itu ya. Ditebang oleh Umar sehingga tidak ada lagi. Nah di bawah pohon ini, ya, Nabi dikerumuni oleh sekitar 1.400 orang tadi itu ya. Dan mereka ya menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah, membaiat Rasulullah ya agar menuntut balas terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah baiat ini dalam Al-Quran disebut dengan baiatur ridwan ya, yang diabadikan Allah dalam surat Al-Fath ya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman yang telah membaiat Rasulullah. 1.400 orang tadi itu ya tahta syajar, di bawah pohon. Maka orang-orang yang membaiat ini disebut dengan ahlu bai'ati ridwan. Dijamin surga oleh Allah. Karena ada kalimat
laqad radhiyallahu anhum. Allah telah meridhai orang-orang ini. Karena itu kalau kita bicara tentang orang-orang yang dijamin surga, ya di antara adalah ahlu ya bai'at ridwan. 1.400 orang ini ya termasuk sahabat Nabi terkemuka yang membaiat Rasulullah SAW. Ya. Begitu selesai baiat sumpah setia dan mereka siap menyusul Utsman ke Mekah, tiba-tiba Utsman datang. Kucuk, datang dia gitu. Utsman gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata Utsman masuk ke Mekah dengan aman, dengan nyaman. Bahkan dijamu oleh orang-orang Quraisy tersebut dengan baik. Bahkan kalau dia mau, mereka bisa mempersilahkan Utsman ini untuk melaksanakan umrah. Tapi Utsman tidak mau. Karena misinya bukan umrah. Ya, misinya adalah menggalang perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Gitu ya. Bahkan tradisi bangsa Arab dulu ya, diberlakukan pada Utsman. Jadi mereka itu punya kebiasaan begini. Kalau kita punya tamu, Pak, itu enggak ditanya kepentingannya apa. Dijamu dulu, makan, minum, tempat tinggalnya 3 hari. Nah, hari keempat baru tanya, ente mau ngapain? Begitu kira-kira ya. Ini tradisi. Jadi ikramul tuyuf gitu bagi orang Arab ya. Husnul tuyuf, menghormati tamu, betul-betul menjadi karakter bangsa Arab dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita bertamu ke rumah orang Arab asli hari ini, saya berkali-kali gitu kan, bertamu ke orang Arab asli, wah, semua keluar, Pak. Semua itu ya, yang tidak ada kebuli jadi ada kebuli terus. Jadi mereka ikram tuyufnya itu benar-benar luar biasa ya. Termasuk juga di masa jahiliyah dulu, di masa Rasulullah SAW ya. Jadi Utsman ini betul-betul dihargai dan kemudian dikembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kata Utsman, mereka ya sebenarnya tidak mau perang. Mereka juga capek perang, nggak mau. Cuman mereka tidak mengizinkan kita masuk ke Mekah, ini masalahnya gitu kan. Kita pengen masuk ke Mekah, mereka menghalangi. Jadi kita ketemu di satu titik nih kata Utsman, sama-sama tidak mau perang. Nah yang harus kita sepakati adalah masalah boleh nggak kita masuk ke Mekah? Kita udah jalan jauh dari Madinah, udah pakai ihram, tinggal masuk. Setengah hari lagi masuk ke Mekah gitu kan. Sementara mereka ngotot tidak boleh masuk. Nah ini harus ada jalan keluarnya. Nah ketika mereka sedang diskusi demikian, datanglah Suhail bin Amr. Ya, nah ini yang saya ceritakan tadinya. Mereka membayar Rasulullah. Datanglah ya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini jamaah dikenal di Quraisy dengan khatibu Quraisy, orator Quraisy. Jadi kalau dia datang bukan untuk perang, pasti pengen perdamaian. Kata Rasul, lihat Suhail datang. Biasanya kalau Suhail datang mesti terjadi perjanjian dan benar. Kata Suhail bin Amr, saya utusan tokoh-tokoh Quraisy. Ya, diminta untuk menggelar perjanjian. Kita bikin perjanjian. Ya, kesepakatan. Siap kata Rasul. Maka dipanggillah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi sekretaris perjanjian. Kata Rasul, tulis. Ya, Rasul yang mendiktikan. Ya Ali tulis. Maka ditulislah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ali pun menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr yang kata tadi, jangan Bismillah katanya kan. Saya nggak kenal dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini kan bukan perjanjian sesama Muslim. Ini kan perjanjian antar kita ya. Saya bukan Muslim gitu ya. Saya tidak tahu, tidak kenal dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya. Allah iya. Nah, jadi orang Arab itu Pak, secara ideologi ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan semesta alam dan siapa Tuhanmu, mereka akan menjawab Allah. Tapi siapa yang disembah? Berhala. Ini masalahnya ya. Jadi mereka menyatakan Tuhannya Allah. Abu Jahal itu kalau bersumpah fasih banget, wallahi gitu kan, demi Allah. Abu Jahal nggak pernah masuk Islam. Jadi kami mengakui Allah itu Tuhan, tapi tidak kenal dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, nggak kenal. Asmaul Husna mereka ingkari. Tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kata Rasul, hapus alif, diganti. Nah, dihapus oleh Ali bin Abi Thalib dan diganti dengan Bismikallahumma. Tapi nggak ada ahya wa amutnya. Kalau ada pun jadi tidur gitu kan. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Lanjut kata Rasul. Tulis. Jadi Nabi mendiktikan. Perjanjian ini antara ya Muhammadir Rasulillah wa Suhail ibn Amr. Kata Suhail lagi. Rasulullah. Kalau saya mengakui Anda Rasulullah, ini nggak ada perjanjian gitu kan. Mengapa ada perjanjian? Karena saya tidak mengakui Anda Rasulullah. Coret, ganti gitu kan. Jangan Muhammad Rasulullah, terus Muhammad bin Abdullah gitu kan. Kata Rasul, ya Ali, ganti. Ali nggak mau, Pak. Nggak mau saya. Masa saya mencoret Rasulullah? Anda kan Rasulullah. Kalau saya coret, itu sama dengan saya
mendelet kerasulan Anda. Gitu kan. Ali nggak mau, Pak. Ali tidak mau mencoret kata Rasulullah dan mengganti Muhammad. Maka Nabi sendiri dengan tangan sendiri dicoret nama Rasulullah, kata Rasulullah itu, dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, perjanjian ini antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Maka nanti banyak diskusi di kalangan para sejarawan bagaimana dalam perjanjian itu ya Nabi mengalah, ya, mengalah untuk hal-hal yang sifatnya formalitas, tapi tidak untuk hal-hal yang sifatnya substansi. Ya. Jadi kata-kata Ar-Rahman, Rasulullah ini dianggap oleh Rasul ya formalitas. Ya. Ditulis atau tidak tulis Muhammad Rasulullah, itu Nabi tetap Rasul. Ya. Bahkan menariknya jamaah, nggak nyampe sebulan setelah peristiwa ini, turunlah firman Allah yang mengabadikan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Terdapat dalam surat Al-Fatah. Karena tidak lama setelah perjanjian ini kan turun surat Al-Fatah. Pada ayat terakhir surat Al-Fatah itu, ya, di Quran saya sebelah kanan paling atas pojok, Allah berfirman, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum nasr. Itu setengah halaman sendiri itu ayatnya gitu kan, panjang gitu ya. Ini cerita tentang ciri-ciri umat Rasulullah atau sahabat Rasulullah. Muhammad Rasulullah dicoret oleh Suhail bin Amr di atas kertas perjanjian, tapi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, dari sini kita belajar bagaimana dalam membuat perjanjian itu ada hal-hal yang sifatnya substantif, nggak boleh diganggu, inti gitu kan, kita akan lihat isinya. Kemudian yang kedua, ada hal yang sifatnya formalitas, gitu kan? Itu tidak begitu penting untuk hari ini ya. Makanya founding father, pendiri bangsa ini, umat Islam pendiri bangsa ini ya, dulu pernah juga mengalah. Pada awal-awal kemerdekaan, di mana ada saudara-saudara kita yang berada dari timur, yang non muslim itu ya, meminta dicoret 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bunyinya antara lain adalah dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, jadi Pancasila itu Pak, dulu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret gitu kan. Ini kontroversi dulu gitu kan. Nah, para ulama founding father pendiri bangsa ini ya menganggap oke, ya, dicoret nggak masalah. Cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa saja gitu kan. Mengalah ya untuk maslahat bersama gitu ya. Baik. Deal. Nah, sekarang isi perjanjian. Ada 4 isi perjanjian sepakat Rasulullah. Pertama, kata Suhail, Anda tidak mungkin berangkat masuk ke Mekah sekarang. Ya, nggak boleh. Ya. Anda boleh berangkat masuk ke Mekah kapan? Tahun depan. Setuju. Nah, maka poin pertama dari perjanjian apa? Kaum muslimin harus menunda umroh tahun depan. Ini menyakitkan. Udah pakai ihram, udah bermiqat, udah jalan, udah nyampe di Hudaybiyah, Pak, tinggal masuk ke Mekah lagi, harus balik lagi. Nah, kita aja Pak aja mau umroh di Indonesia, ditunda 2 hari ngamuk. Ya, mesti berangkat hari ini, kata travel diumumkan di grup. Bapak jemaah, mohon maaf, ada penundaan berangkat umroh. Kita berangkat lusa. Oh, ngamuk gitu. Ya, apalagi sekarang banyak travelnya ya, nakal gitu kan. Wah, ini ditipu dan sudah gitu kan. Ini 2 hari itu udah. Ini setahun, Pak. Setahun diunda gitu kan. Setahun. Maka nanti kita akan ketemu cerita bagaimana para sahabat sangat kecewa dengan perjanjian ini, tapi di atas Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Jadi awalnya mereka sepakat gencatan senjata. Tapi berapa lama? Kata Rasul, selama mungkin gitu kan. Nabi pengen ya. Karena ini strategi Rasulullah. Nabi pengen melumpuhkan kafir Quraisy ini gitu kan tanpa peperangan. Dengan apa? Dengan gencatan senjata. Ya. Jadi dengan menggelar gencatan senjata saja itu artinya kafir Quraisy itu udah kalah. Ya, itu udah kalah gitu kan. Karena itu Rasul mengusulkan sebanyak mungkin, selama mungkin, dan ketemu langkah 10 tahun. 2. Yang ketiga, selama gencatan senjata, masa gencatan 10 tahun itu ya, pihak manapun siapapun boleh bergabung, berkoalisi dengan kaum muslimin atau kafir Quraisy. Ini usul Rasulullah. Nah, jadi kata Nabi, saya usul pada masa perjanjian ini, ya, selama gencatan
kita boleh merekrut, mengajak orang, kelompok manapun untuk berkoalisi dengan masing-masing. Orang-orang kafir Quraisy silakan ngambil koalisi dari siapapun dan kaum muslimin demikian. Ya. Jadi siapapun bisa bergabung dengan kaum muslimin dan atau bergabung dengan kafir Quraisy. Clear. Yang keempat, nenek usul dari Suhail. Ya. Jadi mereka gantian-gantian begitu ya. Yang tadi Suhail, Rasulullah dan Suhail. Terakhir ini usulan Suhail. Apa kata dia? Kalau dan dia sebenarnya yang keempat ini dia punya kepentingan sendiri sebenarnya. Ya, kita lanjut sedikit ya. Dia punya kepentingan sendiri. Jadi Suhail ini Pak, dia punya anak, 2 orang. Anak yang pertama namanya Abdullah, Abdullah bin Suhail. Masuk Islam. Dan sudah kabur, sudah meninggalkan Mekah, sudah gabung dengan kaum muslimin di Madinah. Bahkan sempat ikut dalam perang Badar, Uhud dan sebagainya. Nah, ada satu lagi anaknya, laki-laki, masuk Islam juga. Namanya Abu Jandal. Ada L-nya. Yang Indonesia nggak ada L-nya. Namanya Abu Jandal. Sudah masuk Islam, tapi ditahan. Ditahan di rumahnya, dipasung kakinya, nggak boleh kabur. Nah, dia khawatir anak ini kabur suatu saat, maka dia masukkan klausul ini. Dia ada kepentingan sendiri gitu kan. Apa bunyinya? Apabila ada dari pihak Quraisy, pihak dia maksudnya itu kan, yang kabur, meninggalkan Mekah tanpa izin ayahnya, tanpa izin walinya, kabur ke Madinah, gabung dengan Rasulullah, maka harus dibalikin. Nah, pinter dia gitu kan, pinter dia. Jadi kalau anaknya kabur ntar, ya dia nggak usah nyari, ntar harus balik sendiri. Nabi harus balikin, gitu klausulnya. Dan sebaliknya, dan tidak sebaliknya. Kalau ada orang Madinah, gitu kan, kabur nih ke Mekah, maka dia nggak dibalikin. Tetap, curang nggak kira-kira? Curang kan? Jadi kalau ada orang Mekah nih gitu kan, keluarga atau siapapun yang kabur tanpa izin wali, kecuali izin. Kalau izin boleh, tapi kalau nggak diizinkan, maka Rasulullah harus balikin orang ini ke Mekah lagi. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang Madinah ya, kabur ke Mekah, maka nggak dibalikin, tetap ditahan di Mekah. Nabi setuju, Pak. Karena Nabi punya misi juga di sini. Nanti kita akan lihat. Dari 4 perjanjian ini, yang pertama kali dihapus oleh kafir Quraisy, minta dihapus yang nomor 4. Udah, yang 4 dihapus aja gitu kan. Nggak nyampe setahun, Pak. Mereka minta hapus. Padahal mereka yang ngusulin gitu ya. Nah, ini cerdasnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, baik, kita akan lihat. Setelah perjanjian ini, gitu, kita nyambung dikit ya. Kaum muslimin atau ketika Suhail sudah pergi dan sudah stamp tanda tangan, oke, Suhail sudah pergi. Kata Rasul, kita pulang. Kita balik. Nggak boleh masuk. Para sahabat berisik gitu kan. Sampai Umar bin Khattab itu keliling, Pak. Ya, nanyain orang satu-satu. Nanya Abu Bakar, serius nih kita pulang lagi? Iya kata, saya sih ngikut ke Abu Bakar gitu kan. Keputusan. Terakhir Pak, udah nanya ke Ali, nanya ke Utsman, nanya Abu Bakar, orang penting ditanya semua. Terakhir nanya ke Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah, serius kita pulang? Ya Rasul. Anda Rasul kan? Iya saya Rasul kata Nabi. Saya Rasul. Ya udah kalau begitu pulang gitu kan. Nah, sebelum pulang kata Rasul, kita harus menyembelih hewan kurban. Ya, harus membayar dam, kafarat. Ya, sebab kita sudah menghentikan niat umrah kita tidak sampai tuntas. Mesti kan sampai ada tawaf, ada sa'i, ini enggak. Baru ihram doang. Maka kata Rasul, marilah kita bertahalul di sini, potong rambut kita, terserah. Mau pelontos atau sebagian silakan. Yang kedua, sembelih hewan kurban kita masing-masing. Ya, sembelih hewan kurban masing-masing. 2 kali Nabi mengajak para sahabatnya. Mereka diam, nggak nyautin, saking kecewanya gitu kan. Bingung Rasulullah, seruannya tidak digubris oleh para sahabat, akhirnya Rasulullah masuk ke tenda. Nah, waktu itu yang ikut dalam peristiwa ini, istri beliau namanya Ummu Salamah. Jadi Nabi itu Pak, setiap kali akan berangkat ke perjalanan jauh, selalu bawa istrinya. Kalau melakukan perjalanan, sunnah Rasulullah, ya, bawa istri. Nah, supaya dia nggak kemana-mana gitu ya, bawa istri. Karena Rasulullah istrinya lebih dari 1, maka diundi. Siapa yang keluar namanya, nah ikut itu yang ikut. Nah ini yang keluar namanya adalah Ummu Salamah. Nah, bapak di rumah kalau pengen pergi jauh, ngajak istri jangan diundi. Cuma 1 istrinya, apa yang diundi ya? Atau diundinya apa? Ikut apa enggak? Dia suaminya pintar, ditulis tidak ikut ya, dua-duanya tidak ikut. Jadi apapun yang diaduk keluar tidak ikut gitu.
Ummu Salamah, ya, kata Rasul begini, kita harus pulang. Tapi para sahabat saya ajak nyembelih hewan kurban, bertahlul enggak ada yang mau. Kata Ummu Salamah. Di sinilah pentingnya kita Pak memiliki istri yang punya wawasan. Maka istri kita Pak, jangan kudet, tapi update. Ya kan, kalau ada seminar suruh ikut gitu kan, suruh ikut training supaya ada wawasan. Karena kadang kita nggak sempat ikut seminar, kita nggak sempat ikut workshop pendidikan anak. Suruh istri, nanti di rumah dia cerita gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya dia punya wawasan. Saya bersyukur sekali, walaupun istri saya sekolahnya cuma tingkat S1, tidak sempat lanjut S2 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, dengan fasilitas yang ada sekarang, orang yang punya banyak belajar sehingga uh, istri saya itu juga ya walaupun tidak pernah mengenyam di fakultas kedokteran tapi istri saya itu dokter ya, dokter kadang dia lebih pintar dari dokter yang sebenarnya gitu kan jadi apa namanya mereka ketika anak saya kemarin dirawat di rumah sakit ya, alhamdulillah ya jadi suster hanya sesekali saja karena istri saya full mendampingi gitu kan cuman belum belajar masang infus saja gitu ya. Kalau sudah belajar masang infus kayaknya nggak usah dibawa rumah sakit gitu ya. Jadi terapi-terapi dan untuk menyembuhkan anak saya kena DB kemarin lebih cepat ya, naik trombosit gitu ya karena punya cukup wawasan ya. Termasuk juga misalnya ketika anak panas dia bisa mendeteksi ini tipes katanya padahal belum dicek karena dari gejala-gejala yang ada ya. Panas itu kan bukan penyakit ya. Panas itu adalah efek dari penyakit yang ada. Makanya perhatian nih, anak kita kalau sakit panas, jangan biarkan 3 hari. Ya, setelah 3 hari harus clear. Ini penyebab panasnya apa? Apakah DB? Apakah tipes? Atau radang tenggorokan? Ya, Bapak juga demikian. Ya, kalau 3 hari panas harus clear Pak. Ya, panas itu kenapa? Nah, entah karena DB atau mungkin tipes atau jangan-jangan karena nggak punya duit panas dingin juga gitu kan ini ke bawa ke dokter ya nggak sembuh gitu ya iya paracetamol udah habis 3 nggak sembuh kenapa karena gara-gara dompetnya kering gitu ya jadi panas itu yang bukan penyakit tapi efek dari penyakitnya maka yang harus diobatin adalah penyakitnya ya sembuhin DB-nya sembuhin tipesnya gitu ya nah paracetamol itu hanya menurunkan panas sejenak 4-5 jam panas lagi gitu kan kalau penyakitnya belum diselesaikan gitu ya jadi istri saya itu begitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai dokter juga ya. Sesekali juga berfungsi sebagai pijat refleksi gitu ya. Nah, Rasulullah SAW datang ke istrinya Ummu Salamah yang punya wawasan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, nggak usah teriak-teriak. Engkau keluar di hadapan para sahabatmu itu ya, cukur rambutmu, panggil tukang potong rambut, cukur rambutmu, dan sembelih hewan kurbanmu di hadapan mereka. Dan Nabi melakukan hal itu. Dan betul. Nabi nggak usah ngomong, nggak usah teriak. Nabi mencukur rambutnya dan kemudian menyembelih hewan kurbannya dan yang lain satu persatu ngikut semua. Nah, ini disebut dengan dakwah bil hal. Jadi ngajak orang dengan praktek itu kadang lebih efektif daripada kita ngomong doang. Ya, anak-anak juga demikian hari ini. Anak-anak kalau kita suruh baca Quran, ayo ngaji ngaji. Kita WA, ya nggak akan diikuti gitu ya. Tapi nggak usah ngomong, kita ambil Quran, kita baca Quran di hadapan mereka, insya Allah mereka akan ikut ya. Ngajak mereka sholat berjamaah juga demikian dengan praktek langsung ya. Maka setelah itu Rasulullah kembali ke Madinah bersama dengan para sahabatnya dan satu halnya ketika tidak lama kemudian tiba di Madinah Al-Munawwarah dan betul Pak Abu Jandal tadi kabur. Kabur anaknya Suhail tadi kabur dia. Rasul kabur. Suhail santai aja ya, nggak dikejar, tadi juga dibalikin gitu ya. Dia tahu. Dan betul sampai ke Madinah. Kata Rasul, Abu Jandal katanya itu kan. Mohon maaf Abu Jandal, ente harus dibalikin sesuai dengan perjanjian. Ya Rasulullah katanya kan, apakah Anda tidak sayang kepada saya? Bukan masalah sayang tidak, tapi kita harus tempati janji. Maka dikembalikanlah Abu Jandal ini, Pak. Dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, bapaknya nggak usah repot-repot lagi. Kalau sebelumnya kan dipasung kan, supaya nggak kabur. Ini nggak mungkin kabur kok. Kabur pasti dibalikin lagi gitu kan. Yang seperti ini banyak. Anak-anak muda seperti Abu Jahal ini banyak. Di mereka ditahan oleh bapaknya karena perjanjian ini mereka merasa leluasa. Oleh bapaknya lepas. Berbondong-bondong mereka kabur ke Madinah. Oleh Rasul dibalikin. Itu totalnya lebih dari 70 orang. Anak-anak muda seperti ini. Mereka kabur dari Mekah ya, sampai ke Madinah dibalik oleh Rasulullah. Cuma dasar anak-anak muda.
yang masih punya semangat tinggi dan jiwa pemberontakan yang luar biasa. Ketika mereka dikembalikan oleh Rasulullah ke Makkah kembali, sampai di Makkah mereka kabur lagi. Tapi mereka tahu kalau mereka kabur ke Madinah, pasti dibalikan lagi ke Makkah kan? Mereka nggak kabur ke Madinah, tapi melipir ke pinggir pantai dan ketemu suatu tempat namanya Saiful Bahri. Anak-anak muda yang liar tadi gitu kan, Muslim ya, ngumpul di sini. Kerjanya apa? Ngerampokin ya, harta milik orang-orang kafir Quraisy yang lewat. Jadi preman gitu kan. Muslim, Pak, Muslim. Datanglah utusan kafir Quraisy ke Rasulullah. Ya Muhammad, itu gimana tuh? Anak-anak kami kabur, kemudian bukan salah saya, kan saya udah balikin ke Mekah. Soal mereka kabur lagi, enggak ke saya, bukan urusan saya. Kata Rasul, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Abu Basir, Abu Jandal, dan abu-abu yang lainnya gitu kan. Saya nggak tanggung jawab, kata Rasul. Tanggung jawab sudah selesai. Walaupun mereka Muslim, saya itu di luar kontrol saya. Ya, saya ana bari minhum. Saya berlepas diri, kata Rasul. Ya udah kalau begitu, poin keempat dihapus. Maka akhirnya dihapus, Pak. Karena ngerepotin mereka sendiri. Nah, karena poin ini dihapus, Rasulullah segera mengirimkan surat. Ya, dari Madinah dikirimkan utusan ke Saiful Bahri, ditujukan kepada pimpinan muda ini yang namanya Abul Basir, pimpinannya. Di antara ada Abu Jandal juga di sini. Dan yang luar biasa, Abu Basir ini tadinya ketika mencegat kafilah dagang, sempat terjadi peperangan kecil ya, dia sempat sakit. Luka parah tubuhnya, persis ketika surat Nabi nyampe dia meninggal dunia. Ya, dia makamkan di Saiful Bahri, sampai sekarang masih ada makamnya. Sementara 60 sekian anak muda ini rame-rame ya ke Madinah kembali dan memperkuat barisan kaum muslimin gitu ya. Nah, ini kisah tentang perjanjian Hudaybiyah sekaligus umroh pertama Rasulullah yang gagal. Ya, jadi Nabi itu umrohnya 4 kali. Pertama ini, nah yang kedua setahun. Tahun ke-7 Hijriah Nabi berangkat umroh bersama dengan 2000 jamaahnya, full umroh tenang. 3 hari mereka berada di Mekah melaksanakan umroh. Umroh ini disebut dengan umroh qadha. Umroh qadha ya. Tahun berikutnya ya, terjadi Fathu Mekah, Nabi membebaskan Mekah, Nabi umroh lagi. Itulah umroh yang ketiga. Ya, nanti pada haji wada Nabi umroh lagi, dan itulah umroh yang keempat. Nah, kisah tentang umroh qadha Rasulullah. Dan yang menarik setelah perjanjian ini ada 3 tokoh kafir Quraisy, Pak, tokoh masuk Islam. Mereka adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Talha. Mereka bersama-sama masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah dan setelah umrah qadha tadi ya. Nah, kisah tentang keislaman Khalid bin Walid, Amr bin As, serta umrah Rasulullah dan yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, seri yang ke-31 insyaallah. Insyaallah ya. Baik, sudah masuk waktu syuruk jamaah ya, sudah 6:07, kita cukupkan karena di belakang juga ibu-ibu dari udah ngasih kode ya, piring. Itu tandanya kajian sudah selesai ya. Kita cukupkan. Ada pertanyaan yang penting sebelum kita selesaikan? Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita selesaikan setelah sholat sunnah syuruknya, sambil nggak tahu di belakang ada menu apa di belakang, saya nggak tahu ya. Tapi ya saya usul ada kayaknya ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau lihat kalender awal Juli ya, awal Juli saya masih ada di Indonesia. Saya berangkat tanggal 25 Juli. Jadi awal Juli ya, kita ketemu ya, Sabtu pekan pertama di awal bulan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Nanti awal Agustus kemungkinan bisa insya Allah. Karena saya berangkat lagi tanggal 15 Agustus. September sepertinya bisa lagi. Karena saya berangkat lagi tanggal 11 September. Nah, jadi 3 bulan ke depan sudah ada jadwalnya. Yang pengen ngikut silakan menyesuaikan. Jazakumullah khairan, biar berkah. Cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat sunnah syuruk.